sebenarnya selain BIN Anda pernah juga di BAIS kan ya? Iya, iya saya lama di BAIS sejak zaman Pak almarhum Benny Murlani di sana. Bahkan masanya Pak Jeki juga saya masih di sana. Oke, di situ artinya Anda organik dan kemudian Anda masuk apa Saya namanya? di Direktorat B, Mas, luar Direktur, negeri. oh Direktorat B luar negeri ya, karena pengalaman Anda di Luar luar negeri negeri ya. ya. Oke, Iya. jadi kalau ini kan karena rame banget orang disebut ini bahwa orang BAIS, tapi kan ada penjelasan katanya itu Ya. Denma begitu ya. Emang apa Ya. bedanya antara Departemen Markas sama Direktorat itu? Justru ini malah jadi salah kaprah, Mas. Iya, Ketika diakui bahwa yang bersangkutan adalah anggota Denma, berarti dia bukan personil intelijen, Mas. bukan Dia hanya personal personil intelijen. administrasi di lembaga intelijen gitu loh, Mas. Artinya gini, kalau terjadi blunder, ya jelas aja. Karena dia bukan insan intelijen. Oh, makanya mainnya kotor jorok banget gitu ya kalau intelijen Iya, nggak mungkin gitu betul-betul. ya. Oke. Begini ya, intelijen di masa damai, dia harus mampu menjaga situasi guyup, Hmm. situasi kondusif dalam rangka mengawal pembangunan nasional. Bukan terus memperkeruh keadaan, ini salah kaprah dari intelijen. Kalau gitu siapa yang main dugaan Anda? Ini kan bagian daripada grand skenario kan. Bagaimana aksi ini langsung berkaitan dengan nama Prabowo Subianto yang tidak bisa terelakkan masuk dalam pusaran ini. Oke. Sebagai kepala negara dengan latar belakang militer, track recordnya kita tahu seperti apa. Ia menjadi titik tumpu persepsi publik gitu. Namun demikian Pak, analisa ini kan tidak bisa berhenti pada persepsi gitu ya. Karena gini, secara logika kekuasaan, tindakan kekerasan yang berisiko tinggi seperti itu mudah terbongkar dan berdampak langsung pada delegitimasi pemerintah. Bukanlah pilihan rasional buat penguasa, apalagi dihadapkan oleh situasi seperti sekarang reformasi kan. Orang menuntut demokrasi dan segala macam. Jika demikian Mas, maka perlu dibuka kemungkinan lain berupa adanya aktor dalam sistem yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali formal. Nah, ini satu bukti lagi bahwa Presiden Prabowo tidak memegang penuh kendali kekuasaan. Ada cawe-cawe pihak lain. Ya, ya. Sebagai contoh ya kan, kasus G30 SPKI. Ya, Ada boleh, kekuatan boleh. besar menggunakan militer kan, menggunakan militer untuk Ya. menciptakan situasi chaos. Ya. Nah, pola-pola ini juga seperti itu gitu Mas. Karena begitu intelijen militer dalam mengenai BAIS TNI digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sudah pasti orang akan menuding Prabowo harus bertanggung jawab. Dari kejadian ini, reaksi kan cepat langsung meluas. Apakah bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya operasi ini targetnya sebenarnya Presiden Prabowo sendiri sesungguhnya gitu? Itu dia Mas, saya dapat informasi dari pihak-pihak yang dekat dengan Binpol Istana. Prabowo juga marah Mas. Dia merasa bahwa ini targetnya sudah dia. Kalau memang Prabowo tidak terlibat dalam masalah ini, Prabowo harus mengambil sikap tegas dan melakukan pembersihan di lingkungan internalnya. Prabowo sudah harus mengambil langkah revolusioner lah. Sikat habis. Ini menarik karena yang menyampaikan Anda ini kan sering juga mengkritisi Pak Prabowo kan biasanya begitu ya. Betul, Kali ini iya, Anda iya. posisinya kok terkesan seperti membela. Yang Anda bela siapa Ya, sebenarnya ini? karena begini Mas, kita harus mendudukkan persoalan ini secara objektif. Ketika Prabowo ini benar dan sedang dibusukin, ya kita haruslah mempertahankan. Karena apa? Ya, kita bisa bayangin kalau saat Prabowo harus jatuh, siapa yang mau ganti dia kan gitu. Apakah akan lebih baik kan belum tentu. Nah ini menarik Tapi ini. kalau, Ya. iya, jadi kalau Prabowo kemarin salah mengambil kebijakan, ya harus kita kritisi. Oke. Kekuatan politik mana sih yang masih memiliki syahwat ingin merebut kekuasaan presiden semakin kuat semakin hari? Bisa apalagi kalau bukan geng Solo lu gitu Mas. Oke.